Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Aulia dari kelas 11 MIPA 4 nomor urut 10. Nah, dalam video ini saya akan membahas atau menjelaskan materi tentang fluida statis atau fluida diam. Selamat menyaksikan. Sebelum saya memulai membahas tentang fluida diam atau fluida statis, terlebih dahulu saya akan membahas tentang apa itu fluida dan bagaimana sifat fluida. Jadi, fluida adalah zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberi tekanan. Zat yang tergolong sebagai fluida adalah zat cair dan gas. Adapun sifat-sifat fluida diantaranya 1. Bisa mengalami perubahan bentuk, 2. Bisa mengalir, dan 3. Memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Sebenarnya, fluida terbagi menjadi 2, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Namun, dalam di video ini saya akan menjelaskan materi tentang fluida statis. Fluida statis atau hidrostatika merupakan salah satu cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam, yang biasanya membahas mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida, diantaranya gas atau cair, yang pada objek tenggelam di dalamnya. Fluida statis ini juga dapat dipakai untuk menjelaskan fenomena-fenomena seperti kenaikan besaran tekanan air terhadap kedalaman dan perubahan besaran tekanan atmosfer terhadap ketinggian pengukuran dari permukaan. Adapun besaran-besaran fluida diantaranya 1. Kompresibel dan tak kompresibel. Jadi, kompresibel adalah kemampuan suatu zat untuk dimampatkan akibat tekanan. Zat kompresibel ini artinya zat yang bisa dimampatkan karena bisa mengalami perubahan volume saat ditekan, contohnya gas. Sedangkan zat tak kompresibel artinya zat yang tidak bisa dimampatkan karena tidak mengalami perubahan volume saat ditekan, contohnya cair. Yang kedua yaitu massa jenis. Jadi massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat susunan partikel di dalamnya, maka semakin besar massa jenisnya, yang secara matematis dirumuskan P sama dengan M per F, di mana P adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter pangkat 3, F adalah volume dengan satuan meter pangkat 3, dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Yang ketiga, yaitu viskositas atau kekentalan. Jadi, viskositas merupakan sifat tahanan suatu fluida terhadap tegangan yang diberikan. Hukum yang membahas tentang viskositas fluida ini adalah hukum Stokes, yang secara matematis hukum Stokes dirumuskan sebagai Fe sama dengan 6pi nRF. Yang keempat, yaitu berat jenis. Jadi, berat jenis ini didefinisikan sebagai berat fluida per satuan volume, yang berat jenis ini berbeda dengan massa jenis. Perbedaannya adalah berat jenis dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sehingga nilainya bisa berubah-ubah sesuai percepatan gravitasi di tempat tersebut, yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai E sama dengan W per F, P sama dengan P dikali G. Yang kelima yaitu tegangan permukaan. Jadi, tegangan permukaan adalah kemampuan suatu permukaan zat cair untuk menegang. Contohnya, tegangan permukaan ini bisa teman-teman lihat pada serangga yang bisa berdiri di permukaan air, yang secara matematis tegangan permukaan ini dirumuskan sebagai Y sama dengan F per L, di mana Y adalah tegangan permukaan dengan satuan N per M, F adalah gaya dengan satuan N, dan L adalah panjang permukaan dengan satuan M atau meter. Dan yang keenam yaitu kapilaritas. Jadi, kapilaritas merupakan peristiwa meresapnya zat cair di dalam pipa kapiler.
Meresap artinya gerakan naik atau turun zat cair. Kapilaritas ini dipengaruhi oleh adanya tegangan permukaan, gaya adhesi, dan gaya koneksi antara zat cair dan dinding kapiler yang dirumuskan H sama dengan 2Y cos 0 per P kali G kali R dengan keterangan di mana H adalah kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler dengan satuan meter. Y adalah tegangan permukaan dengan satuan N per M. 0 adalah sudut kontak, P adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter pangkat 3. G adalah percepatan gravitasi dengan satuan M per S pangkat 2 dan R adalah jari-jari kapilar dengan satuan M. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Jadi, tekanan hidrostatis yaitu tekanan yang disebabkan oleh adanya berat fluida yang tak bergerak, yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai P sama dengan PGH dengan keterangan P adalah tekanan hidrostatis dengan satuan M per M pangkat 2. P adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter pangkat 3 dan H adalah kedalaman dengan satuan M. Nah, penjumlahan antara tekanan hidrostatis dan tekanan udara luar dapat menghasilkan besaran baru yang disebut tekanan mutlak yang secara matematis dapat dirumuskan PT sama dengan PO ditambah P dikali G dikali H dengan keterangan PT adalah tekanan mutlak dengan satuan PA dan PO adalah tekanan atmosfer dengan satuan PA. Adapun hukum utama hidrostatis yaitu hukum utama hidrostatis adalah hukum yang berkaitan dengan persamaan tekanan saat fluida diletakkan di suatu bidang datar. Adapun pernyataan hukum utama hidrostatis adalah semua titik yang terletak di suatu bidang datar di dalam fluida akan memiliki tekanan yang sama. Yang contohnya teman-teman dapat lihat pada gambar di atas, yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai PA sama dengan PB. PA GH A sama dengan PB GH B. PA HA sama dengan PB HB dengan keterangan PA adalah tekanan di penampang A dengan satuan N per meter pangkat 2. PB adalah tekanan di penampang B dengan satuan N per meter pangkat 2. PA sama dengan massa jenis fluida A dengan satuan N per M pangkat 3. PB adalah massa jenis fluida B dengan satuan N per M pangkat 3. HA adalah tinggi fluida A dengan satuan N per M pangkat 3. Dan HB adalah massa jenis fluida B dengan satuan N per M pangkat 3. Yang ketiga adalah hukum Pascal. Jadi, hukum Pascal ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Prancis, yaitu Blaise Pascal. Dalam hukumnya, Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar, yang secara matematis dituliskan PI sama dengan P2. VI sama dengan V2 per AI sama dengan A2 dengan keterangan di mana PI adalah di mana P1 adalah tekanan di penampung 1 dengan satuan N per M pangkat 2. P2 adalah tekanan di penampungan 2 dengan satuan N per M pangkat 2. F1 adalah gaya tekan di penampung 1 dengan satuan N per M pangkat 2. F2 adalah gaya tekanan di penampung 2 dengan satuan N per M pangkat 2. A1 adalah luas penampung pipa 1 dengan satuan N per M pangkat 2. Sedangkan A2 adalah luas penampang pipa 2 dengan satuan N per M pangkat 2. Yang terakhir yaitu hukum Archimedes.
Jadi, hukum Archimedes ini merupakan salah satu hukum dasar fluida statis yang mungkin sering kalian dengar atau baca. Adapun pernyataan hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan. Gaya tekanan inilah yang kemudian disebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes, yang secara matematis dapat dirumuskan FA sama dengan PF dikali G dikali F BF. Itulah tadi pembahasan atau penjelasan materi tentang fluida statis atau fluida diam. Terima kasih atas waktunya, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.